Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen mata kuliah pembelajaran mesin lanjutan, yaitu Bapak Sarwo Pranoto, Bapak Asriadi, dan juga Ibu Dharma Aryani yang telah membimbing dan juga mengarahkan kami sehingga dapat menyelesaikan proyek akhir semester untuk mata kuliah ini. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Mutiani Roski Akbar dengan nomor stambuk 4261818. Dan pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan dan juga mendemonstrasikan aplikasi pengembangan machine learning pada mata kuliah ini. Proyek ini saya berikan judul aplikasi pendeteksi jenis penyakit kulit menggunakan TensorFlow Lite Image Classification berbasis Android. Nah, pembuatan proyek ini dilatar belakangi karena keterbatasan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, khususnya masyarakat pesisir dan juga masyarakat pedalaman. Dan juga selain itu, akses terhadap fasilitas kesehatan juga memerlukan beberapa biaya yang harus dikucurkan oleh setiap pasien, sehingga pastinya memberikan batasan-batasan terhadap beberapa golongan masyarakat. Memasuki era revolusi industri 4.0, masyarakat diharuskan untuk dapat mengimplementasikan teknologi baru untuk memudahkan dan juga mempercepat dan juga meningkatkan efisiensi masyarakat dalam bidang kesehatan, dalam bidang pekerjaan, dan juga dalam bidang lainnya yang tentu dapat saling berkesinambungan. Salah satu teknologi yang dapat dikembangkan untuk dapat memudahkan dan juga menjangkau seluruh golongan masyarakat yaitu teknologi neural network atau jaringan syaraf buatan yang dapat bekerja secara otonomus atau bekerja secara mandiri tanpa adanya intervensi manusia dalamnya. Salah satu bentuk implementasi dari neural network yaitu klasifikasi citra atau image classification yang penulis pada kesempatan kali ini telah kembangkan untuk dapat mengidentifikasi dan juga melakukan klasifikasi terhadap jenis penyakit kulit pada manusia menggunakan klasifikasi citra atau image classification. Metode penelitian dari pengembangan ini terdiri atas dua bagian, yaitu perancangan model neural network dan juga yang kedua yaitu perancangan aplikasi Android. Perancangan model neural network menggunakan siklus machine learning dikarenakan terdapat proses dan juga algoritma machine learning yang diimplementasikan di dalamnya, yang juga menggunakan metode iterasi. Ruang lingkup dari penelitian ini mencakup seluruh umat manusia, namun dikhususkan kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di pedalaman ataupun pesisir, yang memiliki keterbatasan terhadap akses kesehatan dan juga fasilitas kesehatan. Kemudian alat dan bahan untuk pengembangan ini menggunakan beberapa alat seperti aplikasi IDE Android Studio untuk pengembangan aplikasi Android-nya, kemudian aplikasi web Google Colab untuk pengembangan model neural network, dan juga tools TensorFlow Lite untuk pengembangan aplikasi neural network yang akan ditanamkan pada perangkat mobile atau Android. Kemudian terdapat beberapa analisis yang dilakukan terhadap sistem seperti analisis di bidang fungsional. Yang pertama, aplikasi mampu menangkap citra menggunakan image capture atau camera capture. Kemudian yang kedua, aplikasi mampu menampilkan hasil prediksi. Kemudian terdapat analisis kebutuhan perangkat. Yang pertama, kebutuhan perangkat keras seperti komputer laptop dan juga smartphone yang memiliki kamera. Kemudian yang kedua, kebutuhan perangkat lunak seperti pengembangan Android Studio menggunakan IDE, Google Colab, dan juga Android SDK. Kemudian kebutuhan sumber daya manusia seperti subjek ataupun objek yang akan dijadikan untuk pengujian dan juga pelatihan aplikasi ini. Kemudian di tahap identifikasi data akan dilakukan klasifikasi secara manual oleh manusia berdasarkan ciri-ciri maupun karakteristik yang terdapat pada setiap kelas masing-masing. Adapun kriterianya sebagai berikut. Yang pertama, data citra memiliki format data image atau JPEG dan juga PNG. Yang kedua yaitu data citra memiliki ruang warna atau color space yang identik seperti warna kulit manusia. Dan juga yang ketiga, setiap data yang memiliki ciri khas yang serupa akan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori yang berbeda. Kemudian tahap selanjutnya yaitu persiapan data. Data yang telah diidentifikasi sebelumnya akan dilakukan klasifikasi terhadap beberapa kelas, yaitu 7 kelas yang terdiri atas 264 data sampel yang dilakukan proses pelatihan atau training data. Kemudian 7 buah kelas tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan kelas-kelasnya masing-masing. Yang pertama yaitu kelas Bisul yang terdiri atas 40 file, kelas Exim yang terdiri atas 34 file,
kelas jerawat yang terdiri atas 25 file, kelas kurap yang terdiri atas 42 file, melanoma yang terdiri atas 31 file, kelas KBS yang terdiri atas 46 file, dan juga tahi lalat yang terdiri atas 39 file. Pengembangan aplikasi berbasis neural network ini menggunakan model arsitektur sekuensial dari library Keras, di mana data dari setiap layer akan memiliki satu buah input tensor dan juga satu buah output tensor. Sehingga nantinya aplikasi ini akan menggunakan satu buah input dan juga akan mengeluarkan satu buah output sebagai hasil prediksi. Setelah dilakukan proses pelatihan terhadap model, diperoleh nilai loss sebesar 1,6317 dan nilai akurasi sebesar 0,4231. Hal ini cenderung mengindikasikan bahwa model tersebut dapat dikategorikan sebagai model yang lemah atau kurang akurat. Namun, penulis tetap melakukan penanamannya terhadap sebuah aplikasi Android untuk melakukan pengujian lebih lanjut. Berikut akan dilakukan proses demonstrasi terhadap fungsional aplikasi dan juga prediksi aplikasi yang akan dilakukan terhadap 7 buah sampel yang telah dicetak menggunakan kertas HVS A4. Kenapa penulis memilih untuk mencetaknya? Karena selama proses pengujian dan juga penelitian aplikasi ini, penulis memiliki keterbatasan seperti keterbatasan sampel uji dan juga sampel subjek dari dunia nyata atau model-model dari sekitar. Karena pada saat proses pengujian ini, Kota Makassar sedang dilanda dengan PPKM atau pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga penulis tidak dapat melakukan pengujian langsung terhadap subjek-subjek yang ada di lapangan. Berdasarkan hasil pengujian sebelumnya, diperoleh beberapa hasil pengujian menggunakan prediksinya dengan hasil 85% benar dengan rincian sebagai berikut. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini yaitu perancangan aplikasi deteksi penyakit kulit menggunakan TensorFlow Lite ini menggunakan model neural network sekuensial yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, teknologi TensorFlow Lite dapat digunakan untuk pengembangan model neural network yang ditanamkan dalam piranti yang bersifat mobile atau perangkat mobile. Hal ini disebabkan oleh ringkasnya ukuran file dan efisiensi kerja yang optimal, serta kebutuhan sumber daya yang minimal, sehingga cocok digunakan untuk perangkat mobile. Kemudian yang kedua, pengujian terhadap fungsional dari aplikasi berhasil direalisasikan secara keseluruhan dan ditunjukkan oleh tabel pengujian fungsional aplikasi. Kemudian yang ketiga, hasil pengujian terhadap prediksi penyakit kulit berdasarkan 7 buah percobaan menghasilkan nilai akurasi yang cukup tinggi yaitu 85%. Hal ini menjadikan hasil prediksi dapat dijadikan landasan ataupun acuan dalam mendeteksi penyakit kulit masyarakat. Demikianlah presentasi dan juga demonstrasi yang dapat saya lakukan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kelemahan dalam aplikasi dan juga rincian ini dan juga penelitian ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya terhadap Bapak dosen dan Ibu dosen mata kuliah pembelajaran mesin lanjut, Bapak Sarwo Pranoto, Bapak Asriadi dan juga Ibu Dharma Aryani yang telah membimbing dan juga memberikan kami kesempatan untuk melakukan penelitian ini.
Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.